Halo semua, perkenalkan nama saya Marta Erika Panjaitan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari Pak Bambang. Judulnya Dasar Ekonomi Mikroekonomi. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada pengertian ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro disebut juga teori harga atau price theory. Hal ini karena setiap barang ekonomi, barang input maupun output, pasti akan memiliki biaya harga. Bila barang atau jasa tersebut tidak memiliki harga atau price, maka teori ekonomi pun pasti tidak ada. Barang input dan output setiap perusahaan tidaklah sama tergantung pada pemakaiannya. Oke, di sini ada tujuan ekonomi mikro. Adapun beberapa tujuan ekonomi mikro, diantaranya yang pertama, mengkaji mekanisme pasar dari beberapa faktor yang ada. Hasil mekanisme ini nantinya akan dapat mempengaruhi harga relatif barang atau jasa. Yang kedua, menganalisis setiap kegagalan suatu pasar dan mampu memproduksi hasil yang realitas. Yang ketiga, menjelaskan keadaan teoritas yang diperlukan pasar terhadap persaingan pasar sempurna. Oke, selanjutnya contoh ekonomi mikro dalam kehidupan di masyarakat Indonesia. Yang pertama, permintaan. Permintaan merupakan contoh ekonomi mikro. Yang pertama, arti dari permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang mampu dibeli dan diminta konsumen dalam tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Ketika terjadi suatu permintaan, apalagi harga barang atau jasa semakin tinggi, maka jumlah permintaan barang atau jasa menurun. Begitu juga sebaliknya. Penawaran. Penawar mempunyai arti jumlah barang atau jasa yang tersedia yang nantikan akan ditawarkan atau dijual pada pihak produsen atau penjual dengan berbagai tingkatan harga dan dalam waktu tertentu. Bila harga mengalami kenaikan, maka penawaran pun juga akan meningkat. Dalam penawaran, produsen adalah pelaku yang melakukan suatu penawaran. Oke, yang ketiga, perilaku konsumen dan produsen. Arti dari perilaku konsumen dan produsen adalah segala kegiatan dan proses individu dalam memilih, mencari, membeli, mengevaluasi, dan menggunakan barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhannya. 4. Harga. Harga ini berhubungan dengan suatu nilai barang dan diwujudkan dalam bentuk uang. Harga merupakan salah satu bagian dalam marketing produk yang menghasilkan keuntungan. Fungsi dari harga adalah sebagai alat ukur nilai suatu barang atau jasa. Apabila terjadi perubahan harga, faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi perekonomian, kurva permintaan, dan biaya. Oke, yang kelima adalah biaya. Biaya adalah pengeluaran dari perusahaan atau individu supaya dapat memperoleh manfaat lebih banyak dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan. Biaya juga dapat mempengaruhi perubahan harga barang atau jasa. Misalnya, biaya bahan baku yang tinggi mengakibatkan harga barang atau jasa tersebut menjadi naik. Biaya di dalam ekonomi sering disebut sebagai cost. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan memiliki tujuan untuk menghasilkan output produksi yang targetnya dapat dicapai. Oke, 6. Pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta melakukan transaksi jual beli. Pengertian pasar tidak harus berkaitan dengan bentuk fisik karena pasar atau market tidak memiliki letak geografis dan dapat dilakukan secara daring atau online. Oke, kesimpulan. Dari pengertian ekonomi mikro di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan menganalisis market dan mengatur tentang pembentukan harga produk atau jasa yang dikonsumsi tiap individu. Pembentukan ekonomi di suatu negara terdiri dari dua unsur, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oke, terima kasih yang sudah mendengar presentasi saya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Makasih semua.